Pengaman pemasyarakatan. 1. Seorang pengaman pemasyarakatan sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap sel tahanan. Apa yang harus dilakukan jika menemukan benda tajam tersembunyi di dalam sel? A. Mengabaikannya. B. Menyita benda tersebut tanpa melaporkan. C. Menyita benda dan melaporkan kepada atasan. D. Membiarkan benda tersebut di tempatnya. E. Memberikan peringatan lisan kepada tahanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengaman pemasyarakatan wajib menyita benda berbahaya dan melaporkannya kepada atasan untuk tindak lanjut sesuai prosedur keamanan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam situasi darurat seperti kebakaran di lembaga pemasyarakatan, apa prioritas utama seorang pengaman pemasyarakatan? A. Menyelamatkan dokumen penting. B. Memadamkan api. C. Mengevakuasi tahanan. D. Menghubungi media. E. Mengamankan area parkir. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prioritas utama dalam situasi darurat adalah keselamatan jiwa, termasuk tahanan, dengan melakukan evakuasi sesuai prosedur yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 3. Bagaimana seorang pengaman pemasyarakatan harus menyikapi tahanan yang menunjukkan gejala gangguan kejiwaan? A. Mengabaikan dan mengisolasi. B. Memberikan hukuman disiplin. C. Melaporkan ke unit kesehatan untuk evaluasi. D. Memindahkan ke sel khusus tanpa asesmen. E. Memberi obat penenang tanpa resep. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengaman pemasyarakatan harus melaporkan kasus tersebut ke unit kesehatan untuk dilakukan evaluasi dan penanganan yang tepat oleh profesional. Kita masuk soal berikutnya. 4. Apa tindakan yang tepat dilakukan pengaman pemasyarakatan jika menemukan indikasi peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan? A. Mengonfrontasi tersangka secara langsung. B. Melakukan penyelidikan mandiri. C. Mengabaikan temuan tersebut. D. Melaporkan kepada tim intelijen dan keamanan. E. Memberi peringatan kepada seluruh tahanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengaman pemasyarakatan harus melaporkan temuan tersebut kepada tim intelijen dan keamanan untuk penyelidikan lebih lanjut sesuai prosedur. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam melakukan penggeledahan badan terhadap tahanan, pengaman pemasyarakatan harus memperhatikan prinsip A. Efisiensi waktu. B. Kekerasan yang terukur. C. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. D. Penggunaan alat deteksi otomatis. E. Keterlibatan minimal 5 petugas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggeledahan harus dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan martabat tahanan, sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pengaman pemasyarakatan menemukan tahanan yang terlibat perkelahian. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Memberikan hukuman langsung. B. Memisahkan para tahanan yang berkelahi. C. Memanggil keluarga tahanan. D. Membiarkan perkelahian selesai dengan sendirinya. E. Merekam kejadian dengan kamera. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama adalah memisahkan tahanan yang berkelahi untuk mencegah eskalasi dan menjaga keamanan, kemudian melakukan penanganan lebih lanjut sesuai prosedur. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang pengaman pemasyarakatan menerima informasi tentang rencana pelarian tahanan. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menginterogasi semua tahanan. B. Meningkatkan pengamanan tanpa pemberitahuan. C. Melaporkan informasi ke atasan untuk tindak lanjut. D. Mengabaikan informasi karena dianggap tidak valid. E. Membocorkan informasi ke media.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengaman pemasyarakatan harus melaporkan informasi tersebut ke atasan untuk dilakukan verifikasi dan tindakan pencegahan yang tepat sesuai prosedur keamanan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam konteks pembinaan tahanan, peran pengaman pemasyarakatan meliputi A. Memberikan sanksi hukuman. B. Menjadi konselor pribadi. C. Mendukung program pembinaan dan keamanan. D. Menentukan masa tahanan. E. Memutuskan program rehabilitasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengaman pemasyarakatan berperan dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan sambil tetap menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pengaman pemasyarakatan menemukan tahanan yang menunjukkan gejala overdosis narkoba. Tindakan yang harus segera dilakukan adalah A. Memberi hukuman disiplin. B. Mengisolasi tahanan tersebut. C. Memberikan pertolongan pertama dan memanggil tim medis. D. Menginterogasi untuk sumber narkoba. E. Mengabaikan karena bukan tanggung jawabnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prioritas utama adalah keselamatan jiwa tahanan. Pengaman harus memberikan pertolongan pertama dan segera memanggil tim medis untuk penanganan lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 10. Apa yang harus dilakukan pengaman pemasyarakatan jika melihat rekan kerjanya menerima suap dari keluarga tahanan? A. Mengabaikan kejadian tersebut. B. Menegur rekan kerja secara pribadi. C. Melaporkan kepada atasan atau unit pengawasan internal. D. Meminta bagian dari suap tersebut. E. Mengancam akan melaporkan jika tidak dibagi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengaman pemasyarakatan wajib melaporkan tindak korupsi kepada atasan atau unit pengawasan internal untuk ditindaklanjuti sesuai hukum dan kode etik yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam melaksanakan tugas pengawalan tahanan ke pengadilan, pengaman pemasyarakatan harus memperhatikan prinsip A. Membuat tahanan merasa tidak nyaman. B. Keamanan maksimal dengan mengabaikan hak tahanan. C. Keseimbangan antara keamanan dan penghormatan hak tahanan. D. Menggunakan kekerasan untuk mencegah pelarian. E. Membiarkan tahanan berinteraksi dengan publik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengawalan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek keamanan dan penghormatan terhadap hak-hak tahanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 12. Pengaman pemasyarakatan menemukan indikasi radikalisasi di antara tahanan. Langkah yang tepat adalah A. Mengabaikan karena bukan urusan keamanan. B. Melakukan interogasi keras terhadap tersangka. C. Melaporkan temuan untuk asesmen dan penanganan khusus. D. Mengisolasi tahanan yang terindikasi tanpa prosedur. E. Memberi hukuman tanpa proses. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengaman harus melaporkan temuan untuk dilakukan asesmen dan penanganan khusus oleh tim ahli, sesuai dengan prosedur penanganan radikalisasi di lembaga pemasyarakatan. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam situasi tahanan melakukan mogok makan, tindakan pengaman pemasyarakatan yang tepat adalah A. Memaksa tahanan untuk makan. B. Mengabaikan dan membiarkan tahanan kelaparan. C. Melaporkan ke unit kesehatan dan atasan untuk penanganan. D. Memberikan hukuman disiplin. E. Mengabulkan semua tuntutan tahanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengaman harus melaporkan ke unit kesehatan dan atasan untuk penanganan medis dan negosiasi yang tepat, sambil tetap memantau kondisi tahanan. Kita masuk soal berikutnya. 14.
Pengaman pemasyarakatan menerima laporan tentang intimidasi antar tahanan. Tindakan yang harus diambil adalah A. Mengabaikan karena dianggap masalah pribadi tahanan. B. Menghukum semua tahanan yang terlibat tanpa investigasi. C. Melakukan investigasi dan mengambil tindakan sesuai hasil temuan. D. Memindahkan semua tahanan ke sel isolasi. E. Membiarkan tahanan menyelesaikan masalah sendiri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengaman harus melakukan investigasi untuk memverifikasi laporan dan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan hasil temuan, termasuk pemisahan tahanan jika diperlukan. Kita masuk soal berikutnya. 15. Apa yang harus dilakukan pengaman pemasyarakatan jika menemukan tahanan yang menunjukkan gejala penyakit menular? A. Mengabaikan gejala tersebut. B. Mengisolasi tahanan tanpa pemeriksaan medis. C. Melaporkan ke unit kesehatan untuk pemeriksaan dan penanganan. D. Membebaskan tahanan untuk mencegah penularan. E. Memberikan pengobatan tanpa konsultasi dokter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengaman harus segera melaporkan ke unit kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan medis yang tepat, serta mengambil langkah pencegahan penularan sesuai arahan tenaga medis.